Film laga zombie 28 Years Later hadir sebagai reboot film 28 Days Later. Pemirsa baru mungkin tidak terlalu bersemangat dengan film ini saat pertama kali mendengarnya. Bagaimanapun, meskipun 28 Days Later tahun 2002 menghibur, 28 Weeks Later tahun 2007 menunjukkan semua tanda-tanda penurunan hasil. Film ini tidak semenakutkan itu. Dan ternyata, 6 bulan setelah wabah zombie, keadaan tidak semenarik 4 minggu setelahnya. Secara hukum, 28 Years Later seharusnya melanjutkan tren ini. Dan, saat dirilis, hal itu mungkin masih terbukti demikian. Namun, hingga saat ini, film ini adalah film paling seru tahun 2025. Dan ini sepenuhnya karena trailernya. Sekarang, kamu tahu rumus dasar untuk sebagian besar trailer film. Pilih lagu apa saja dari 50 tahun terakhir, tidak masalah yang mana, dan rekam versi barunya. Bagian pertama haruslah indah dan jauh. Bagian kedua diselingi dengan drum besar yang bergema yang selaras dengan aksinya. Baru-baru ini, trailer Minecraft Movie melakukan hal ini dengan Magical Mystery Tour, Baby Gear melakukannya dengan Medicine Beer as Make You Mine, dan bahkan A Complete Unknown berhasil menemukan cara untuk memasukkan suara drum raksasa ke dalam Like a Rolling Stone. Namun, 28 Years Later akan mengubah semua itu. Angkatan Laut AS mengoperasikan sesuatu yang disebut Survival, Evasion, Resistance and Escape, sebuah program pelatihan yang dirancang untuk membekali personel militer dengan keterampilan yang diperlukan untuk bertahan hidup di lingkungan yang tidak bersahabat. Sebagian dari ini melibatkan penahanan mereka di sel kecil, sambil diputar berulang kali hal paling menakutkan yang dimiliki staf. Rekaman tahun 1915 dari aktor Taylor Holmes yang membacakan puisi Rudyard Kipling Boots. Puisi itu sendiri sudah cukup menakutkan. Nyanyian perkusi seorang prajurit infanteri yang berbaris menuju pertempuran, mencoba mengatasi rasa takutnya yang mendalam akan datangnya malapetaka. Namun, tafsiran Holmes hampir tidak dapat didefinisikan. Awalnya terdengar menghantui, tetapi secara bertahap meningkat menjadi raungan kerasukan saat Holmes meratap berulang-ulang. Pada klimaksnya, dia berteriak sekeras-kerasnya, seperti tawanan kegilaannya sendiri. Mendengarkannya dengan penuh luka. Itu juga merupakan soundtrack untuk trailer 28 Years Later. Suara pertama yang kamu dengar di trailer adalah musik insidental dari seri Teletubbies asli. Itu dimulai sebagai kilas balik ke awal wabah zombie, dan mungkin itulah yang ditayangkan di TV saat itu terjadi. Namun setelah 30 detik, desisan vinil yang meresahkan terdengar, dan saat itulah Holmes mulai berbicara. Intensitas kata-katanya meningkat seiring barisnya. Dan, benar, setelah mendengarkannya berulang kali, jelas bahwa editor trailer tidak dapat menahan diri untuk menambahkan beberapa ketukan drum besar menjelang akhir. Namun, ini adalah puisi tentang langkah kaki yang tak berujung menuju pertempuran, jadi ini sedikit lebih sesuai dengan tema daripada saat mereka melakukannya dengan alunan lagu Bob Dylan. Efek puisi itu begitu mengganggu sehingga pemirsa perlu menonton beberapa kali untuk benar-benar memperhatikan visualnya. Dan dari semua aspek, semuanya terlihat cukup bagus. Direkam menggunakan iPhone, trailer itu penuh dengan gambar-gambar horor rakyat yang aneh. Ada kuburan yang terbakar dan menara yang terbuat dari tengkorak, rambu-rambu yang bobrok, dan jalan setapak yang menyeramkan. Ada juga satu zombie yang sangat jompo, tampaknya memiliki struktur tulang yang sama persis dengan Cillian Murphy. Dan di tengah-tengah semuanya ada Aaron Taylor Johnson, yang bergegas melintasi pedesaan dengan busur dan anak panah. Sepertinya ini akan menjadi film yang cukup bagus. Film ini akan berlatar setelah 28 Weeks Later, 2007, di mana rage virus kembali merebak dan menyisakan segelintir penyintas di Inggris. Salah satu bintang utama film ini, Ralph Fiennes, menjelaskan sekilas tentang plotnya. Inggris telah mengalami wabah mengerikan ini selama 28 tahun.
Dan ceritanya berpusat pada seorang anak laki-laki yang mencari dokter untuk membantu ibunya yang sekarat. Dia menuntun ibunya melalui daerah Inggris Utara. Namun tentu saja, ada orang-orang terinfeksi yang bersembunyi di hutan dan bukit-bukit. 28 Years Later terjadi di sebuah dunia pasca apokalips yang masih tercabik, meskipun peristiwa wabah terjadi 3 dekade silam. Kisah dimulai dari sekelompok manusia yang masih hidup di sebuah pulau kecil. Pulau itu terlindungi secara ketat dan terhubung ke daratan hanya melalui sebuah jembatan sempit. Komunitas di tempat itu hidup terisolasi, selalu waspada, dan menjaga diri dari ancaman luar. Mereka belajar bertahan hidup, membentuk pertahanan demi menjaga keamanan. Tapi semuanya mulai berubah saat seseorang memilih keluar dan melintas jembatan, memasuki daratan yang masih penuh risiko. Langkah tersebut kemudian membuka rahasia, kejutan, dan kengerian yang tak terduga. Ternyata, bukan hanya makhluk terinfeksi yang berubah, tapi manusia yang selamat juga mulai menunjukkan perbedaan yang menakutkan. Cerita fokus pada Jamie, diperankan Aaron Taylor-Johnson, Isla, diperankan Jodie Comer, dan putra mereka, Spike, diperankan Alfie Williams, yang hidup di tengah kelompok manusia yang terlindung. Dunia di luar masih dipenuhi makhluk terinfeksi, cepat, ganas, dan siap memangsa. Tagline film ini, "Time did not heal anything," menandakan bahwa walau waktu terus bergulir, luka akibat wabah tak kunjung sembuh. Selain Jamie dan keluarganya, aktor Ralph Fiennes juga turut bergabung, berperan sebagai seorang dokter misterius. Dalam kisah ini, dia tengah mencari cara menyelamatkan seorang anak laki-laki yang tengah mencari pengobatan demi menyelamatkan ibunya yang sekarat. Anak tersebut membawa ibunya melintasi lanskap luas di utara Inggris. Tapi di balik keindahan pemandangan itu, bahaya masih terus mengintai. Di tengah perjalanan, di hutan, perbukitan, dan lembah, para terinfeksi masih bergentayangan. Makhluk-makhluk itu bagaikan bayangan yang siap memangsa setiap saat. Awalnya tampak aneh dan mencurigakan, dokter tersebut justru menjadi kawan yang nantinya turut menyelamatkan. 28 Years Later juga menjadi awal dari sebuah trilogi. Alex Garland, yang sebelumnya hanya menulis skenario, kali ini turut merancang kelanjutan kisah tersebut. Sekuelnya, 28 Years Later, The Bonnet Temple, akan rilis pada 16 Januari 2026. Film kedua ini nantinya disutradarai Nia Da Costa, yang juga merupakan sutradara Candyman dan The Marvels. Sayangnya, masih sedikit informasi yang tersedia mengenai jalan ceritanya.